Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti lomba pidato ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kemerdekaan di era digital. Hari ini tepat 76 tahun yang lalu Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka. Merdeka dari penjajahan fisik dan mental kolonialisme yang beratus tahun bangsa ini alami. Perjuangan meraih kemerdekaan sangat berat dan harus bertaruh jiwa dan raga. Para pahlawan, baik yang berjuang secara lokal kedaerahan maupun di era nasional, telah rela berkorban nyawa demi tegaknya bumi pertiwi ini. Mulai senjata sederhana seperti bambu runcing sampai senjata modern, mereka dengan gagah perkasa melawan kejamnya penjajah. Teman-temanku, apakah setelah pidato kemerdekaan 76 tahun lalu, kita sudah sepenuhnya merdeka? Secara fisik, memang kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun ada hal lain yang wajib kita pahami, bahwa penjajahan sekarang lebih mengarah kepada mental. Globalisasi membuat segala hal cepat berubah, dan tak disangka hal ini mengancam kedaulatan negara. Kedaulatan negara saat ini terancam bukan dengan perang senjata, namun oleh perang ide, gagasan, dan produk. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilu langsung. Namun pemilu seolah menjadi perang antar kubu pendukung pasangan calon. Berita hoak, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial, sehingga merusakkan tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemanan yang tadinya damai, kini menjadi hancur hanya karena berbeda pilihan. Kebencian mendalam seolah menjadi senjata andalan dalam rangka merusak negara ini dari dalam. Teman-temanku, kita hidup di zaman sebagai generasi yang mengemban amanah para pejuang kemerdekaan untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Peran generasi muda seperti kita sangat dibutuhkan dalam rangka melawan musuh-musuh bangsa dan negara. Kita memiliki potensi besar dalam membawa bahtera kepemimpinan Indonesia ini ke depannya. Lalu perjuangan seperti apa yang dapat kita lakukan sebagai kaum muda? Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan belajar sekuat tenaga demi cita-cita dan mengharumkan nama bangsa. Teman-temanku, apa yang bangsa kita hadapi dewasa ini sungguh berat. Dalam situasi politik, ekonomi, dan masalah sosial dalam negeri yang tidak menentu, memaksa kita untuk ambil bagian dalam mengawal jalannya roda pemerintahan bangsa dan negara. Karenanya, marilah kita bersama-sama berjuang demi bangsa dan negara Indonesia ini dengan suatu hal yang kita punya, dengan suatu hal yang kita mampu melakukannya, dan dengan segenap jiwa raga untuk mengabdi pada bangsa. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, marilah kita teruskan semangat para pahlawan kita dengan semangat pembangunan. Karena pembangunan juga merupakan perjuangan yang tak kalah pentingnya dengan perjuangan meraih kemerdekaan.
Apakah artinya merdeka jika hidup bertambah sengsara? Marilah kita peringatkan hari kemerdekaan kali ini dengan meningkatkan semangat perjuangan dengan mewujudkan semangat pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Baiklah teman-teman, kiranya itulah beberapa patah kata yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan kita semua sebagai generasi muda yang tangguh dan bersahaja dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena sesungguhnya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan lebih sulit daripada merebut kemerdekaan. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Namun, perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Dan kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya Indonesia, kamu Indonesia, kita semua Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.